Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final project kami, yaitu mata kuliah pemrograman jaringan. Nama saya adalah Celia Cintarayuin dan rekan saya Karina Soraya, Bima Satria, dan Ayu Mutiara Sari. Langsung kita mulai ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah langkah menjalankan program. Untuk menjalankan program berikut, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menjalankan file async_server.py sebagai server. Yang kedua, menjalankan lp.py sebagai load balancer. Yang ketiga adalah melakukan tes pada program dengan jumlah request dan konkurensi yang diinginkan. Tes yang dilakukan adalah tes performance menggunakan Apache Benchmark. Dengan menggunakan command ab min n jumlah request, min c jumlah konkuren yang diinginkan, lalu alamat server yang dituju dan portnya. Ini adalah hasil ketika tes performance dijalankan. Untuk konkurensi level 1 dan request sejumlah 1000 request. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang codingan dari load balancer-nya. Yang pertama terdapat class backend list. Di dalam backend list ini terdapat 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi inisiasi, di mana di sini kita menginisiasi last port, server, max worker, current worker, dan current. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi get server, di mana berfungsi untuk mendapatkan server. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu fungsi add yang berfungsi untuk menambahkan worker. Jadi di sini dicek terlebih dahulu apakah current worker-nya kurang dari sama dengan maksimal worker. Jika iya, berarti akan ditambahkan worker. Kemudian selanjutnya yaitu class backend. Pada kelas ini terdapat 3 fungsi yaitu inisiasi, handle read, dan handle close yang berfungsi untuk meng-create socket dan menghandle socket. Kemudian selanjutnya yaitu class process the client. Di sini terdapat 2 fungsi yaitu handle read dan handle close yang berfungsi untuk mengirimkan data ke backend. Kemudian kelas yang terakhir yaitu class server. Di sini terdapat 2 fungsi yaitu inisiasi dan handle accept yang berfungsi untuk menghitung banyaknya request yang kemudian jika requestnya mencapai kelipat 80 atau mendapatkan 80 request baru, maka workernya akan ditambahkan. Kemudian fungsi lainnya yaitu menentukan ke server mana request akan diteruskan dan mendapatkan handler dan socket dari klien. Oke, jadi kemudian file async_server.py. Nah, pada class process the client terdapat satu fungsi yaitu handle read yang berfungsi untuk memproses data yang telah didecode. Kemudian pada class server terdapat 2 fungsi yaitu inisiasi dan handle accept yang berfungsi untuk meng-create socket, inisiasi port number, dan menghandle proses jika soketnya berhasil. Dapat dilihat pada programnya yaitu di sini pada async_server.py terdapat 2 class yaitu process the client dan server. Kemudian terdapat file http.py
yang mana di sini terdapat 5 fungsi, antara lain fungsi init yang berfungsi untuk menginisiasikan sejumlah format file yang akan diterima, kemudian fungsi response untuk pengaturan format respon yang dilakukan saat terdapat suatu request, yang itu menggabungkan respon menjadi satu string dan menggabungkan message body yang berupa bytes, keluaran respon berupa bytes, sehingga message body diubah menjadi bytes. Nah, kemudian fungsi proses, yaitu sebagai tempat pengaturan pemrosesan. Jika metodenya adalah get, maka akan diteruskan ke fungsi HTTP get. Begitupun jika metodenya post, akan diteruskan ke fungsi HTTP post. Kemudian yang keempat ada fungsi HTTP get. Itu berfungsi untuk membaca metode get dan membacanya dalam bentuk byte dan binary. Kemudian terakhir ada fungsi HTTP post yang berfungsi untuk membaca dengan metode post. Oke. Pada bagian C yaitu model processing server. Nah, di sini server yang kami gunakan yaitu asynchronous server yang ditambahkan dengan load balancer. Sistem ini nantinya dapat melayani request dalam jumlah besar yang dalam waktu yang bersamaan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Nah, pada asynchronous server ini, server dapat melakukan pekerjaan lain sembari menyelesaikan operasi yang diminta oleh pengguna. Terdapat perbedaan antara sistem sinkronus dan asinkronus. Jika dia sinkronus, maka setiap koneksi baru dari klien akan menghalangi sebuah thread melakukan hal lain yang berguna, atau harus membuka sebuah thread baru untuk memastikan server bekerja dengan paralel. Tentunya ini tidak dapat digunakan untuk skala besar, tapi untuk server yang menangani satu atau sedikit koneksi, implementasi server sinkronus cocok untuk digunakan. Nah, ketika menggunakan sistem asinkronus, server tidak perlu menunggu sebuah operasi selesai terlebih dahulu untuk menjalankan operasi lain. Hal ini berdampak pada jumlah koneksi yang dapat ditangani, karena setiap kali sebuah klien terkoneksi, server tidak perlu menunggu operasi dari klien lain selesai dan dapat langsung melayani klien baru. Untuk penambahan worker otomatis pada program kami, awalnya request yang masuk akan dihitung terlebih dahulu jumlahnya. Kemudian, jumlah request tersebut akan dicek apakah jumlah tersebut mencapai 80 atau tidak. Jika mencapai, maka current worker dan last port akan ditambah 1. Lalu, worker akan ditambahkan. Kemudian, pada fungsi penambahan worker tersebut, akan dicek terlebih dahulu apakah jumlah worker saat ini sudah melebihi maksimal worker atau belum. Jika belum, maka worker akan ditambahkan dengan last port yang telah ditambahkan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada flowchart yang tertera pada dokumen. Jadi awalnya dia menerima request, kemudian menghitung jumlah request-nya, lalu dicek jika request dimodulus oleh 80 apa sama dengan 0. Jika iya, dia akan dicek current worker-nya kurang dari sama dengan 5 atau tidak. Jika iya, maka worker-nya akan ditambahkan. Jika tidak, dia akan memproses request-nya. Dan jika request-nya di modulus 8 itu tidak sama dengan 0, maka akan diproses request-nya. Hingga saat kita menjalankan request dengan jumlah yang tidak mencapai 80, maka request-nya hanya akan dilayani oleh satu worker seperti gambar yang tertera. Dia hanya dilayani oleh port 7000 saja. Sedangkan apabila kita menjalankan request dengan jumlah yang mencapai 80, maka workernya akan ditambahkan seperti pada gambar dari port 7000 ditambahkan port 7001. Selanjutnya adalah hasil tabel eksperimen. Pada eksperimen dengan konkurensi level 1, didapatkan time taken for test-nya sebesar 0,373 second dengan complete request 1000 dan failed request-nya 0. Total file transfer-nya adalah sejumlah
26.108 byte. Lalu request per second-nya 0.373 milisecond. Transfer rate-nya 68 dari 41 kilobyte per second. Dan worker yang melayaninya sejumlah 5. Lalu untuk konkurensi level 50 didapatkan time taken for test-nya sejumlah 0,275 second, complete request-nya 1000, fault request-nya 0, total transfer-nya sejumlah 24.400, request per second-nya sejumlah 3.637,47, time per request-nya sejumlah 0,275 milisecond, transfer rate-nya sejumlah 86.67 kilobyte per second, dan worker yang melayani sejumlah 5. Lalu untuk konkurensi level 79 didapatkan time taken for test-nya sejumlah 0,049 second, complete request-nya sejumlah 79, file request-nya sebesar ke 0, total transfer-nya sebesar 9.638 byte, request per second-nya sejumlah 1.615,57 second, time per request-nya 0,619 milisecond, transfer rate-nya sejumlah 192.48 kilobyte per second, program melayani sejumlah 1. Lanjut ke kesimpulan. Jadi setelah kami melakukan percobaan, didapatkan hasil bahwa program kami dapat melakukan request dalam jumlah yang besar secara bersamaan. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya load balancer memberikan keunggulan pada percobaan dengan konkurensi level yang tinggi. Namun, untuk konkurensi level rendah, load balancer malah menghambat proses pelayanan. Hal ini dikarenakan proses pembagian request kepada worker membutuhkan waktu yang menyebabkan time taken menjadi lebih tinggi daripada konkurensi level tinggi. Selanjutnya yaitu bukti percobaan. Berikut kami lampirkan screenshotan hasil percobaan kami untuk masing-masing level dengan request-nya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.